Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengucapkan beberapa kata yang tersusun sebagai pantun. Tebing tinggi di atas gunung, merapi hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi, mari kita mulai saja acara ini. Satu lagi, rekan-rekan, badan kekal umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini, acara webinar yang diselenggarakan oleh BKPSDM dalam sesi pelatihan Speak Up. Rekan-rekan yang saya hormati dan saya sayangi, alhamdulillah siang ini kita dalam keadaan sehat dan bisa bertemu di sesi webinar yang akan membahas tentang belajar dari api, menumbuhkan resiliensi, integrasi, mitigasi kebakaran dalam pembelajaran mendalam di sekolah. Seperti yang tadi saya bilang, selayang pandang, sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan tim yang berada di dalam acara webinar ini. Di dalam acara webinar ini ada dua pemateri, ada dua narasumber, yaitu dari Dinas Pendidikan, Ibu Sinta Lengganis, lalu ada yang dari Dinas Pemadam Kebakaran dari Penyelamatan Kabupaten Cirebon, Bapak Hasrul Firdaus SE. Ada Bapak Muhammad Yusuf Alfianto SPD dari SDN 1 Tenjomaya Kecamatan Ciledug, dan ada Ibu Rehatul Janah yang berlaku sebagai co-host yang sudah membuka acara ini. Terima kasih. Berasal dari SDN 2 Karangwangi Kecamatan Depok, dan saya sendiri Ibu Jueni selaku moderator di acara ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jangan lupa saya ingatkan untuk menyapalah di room chat ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah hadir dalam kegiatan kami. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai acara ini dengan saya membacakan visi dari pemateri utama atau narasumber utama, Ibu Sinta Lengganis, SSI MM. Pak Yusuf minta bantuannya untuk bisa share screen CV Ibu Sinta Lengganis. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ibu Sinta Lengganis SSME. Beliau terlahir di daerah Bogor, di kota Bogor, tertanggal 05 April 1982, usia yang lebih muda daripada saya. Selamat datang Ibu Sinta. Dan beliau saat ini beralamat di Desa Jati Seeng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Riwayat pendidikan beliau di tahun 2024, beliau menyelesaikan pendidikan S1 Pendidikan Fisika FP MIPA Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu di tahun 2011, beliau menyelesaikan jenjang Magister Manajemen Pendidikan STIE Cirebon. Pengalaman kerja beliau lumayan ya, banyak sekali ya, dari tahun 2006 sampai 2007. Ternyata beliau sempat bergabung di SMKN 1 Jamblang. Lalu di tahun yang sama pula, 2007 sampai dengan 2009, beliau juga membagikan ilmunya, berkinerja dengan para guru di SMK PGRI 1 Palinanan. Enggak move on dari daerah utara ya Bu, daerah barat ya Bu ya. Lalu 2007, 2009 pula beliau mendobelkan kolaborasinya di SMK Nusantara. Kemudian di 2009 sampai 2023 beliau ternyata juga membagikan ilmu di SMP Negeri 2 Ciledug. Di tahun 2002 beliau menjadi guru penggerak angkatan 1 ya. Beliau juga pernah menjadi narasumber berbagi praktik baik di angkatan 3 Kemendikbudristek Dirjen GTK BBGP Provinsi Jawa Barat. Saya ya, kalau sudah sadar diarahkan untuk terampil ya, mindful dan meaningful. Ketika terampil pastinya peserta didik mendapatkan kebermaknaan dari pembelajarannya ya.
Selain itu, pastinya sekolah lebih siap menghadapi resiko. Yang namanya musibah tidak ada orang yang pernah siap gitu ya. Tidak ada lembaga apapun yang siap menghadapi musibah, apalagi bencana gitu ya. Tapi setidaknya kita bisa meminimalisir segala hal-hal buruk yang terjadi ketika bencana atau ya, kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan itu harus kita hadapi. Selanjutnya juga yang pastinya dari kolaborasi ini akan terbangun budaya aman dan gotong royong. Ya, jiwa sosialnya pastinya akan tergugah ya dengan adanya kolaborasi ini. Dan goal besar yang nanti kami harapkan adalah bahwa Kabupaten Cirebon ini dapat menjadi model praktik baik ya sekolah resiliensi terhadap bencana. Ya, kita usung mudah-mudahan dengan inisiasi ini pemerintah Kabupaten Cirebon bisa menghadirkan program-program yang mengkolaborasikan lintas SKPD dan pastinya kebermanfaatnya bisa kita rasakan bersama. Itu beberapa manfaat dari kolaborasi kita. Setelah kita mengetahui manfaat kolaborasi ini, nanti pastinya diharapkan selesai webinar. Dan pastinya sekolah sebagai tempat belajarnya anak-anak perlu memahami ya, anak-anak di sini sebagai peserta didik juga perlu memahami bukan hanya bagaimana caranya selamat, tetapi juga makna penting dari resiliensi yang akan kita bahas nanti. Dan pastinya juga kami sangat menginisiasi kolaborasi ya, kemitraan pembelajaran. Kalau di konsep pembelajaran mendalam ya, kita mengusung kemitraan pembelajaran kolaborasi. Nah, jadi API ini seringkali kita gunakan atau salah satu kebutuhan pokok ya, jadi ini kebutuhan pokok. Ini selalu berada di sekitar kita, selalu gunakan waktu-waktu ketika kita melaksanakan setiap aktivitas ataupun kebutuhan lainnya. Tapi API ini juga bisa menjadi musuh untuk kita semua, Bapak Ibu ya. Api bisa menjadi kawan, api juga bisa menjadi lawan. Ya, ketika api menjadi teman, maka muncullah api yang bermanfaat, Bapak Ibu ya. Nah, jadi api yang bermanfaat ini bisa disebut api yang memberikan manfaat untuk kita dalam kehidupan kita. Ya, contohnya api yang digunakan untuk memasak ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak Yusuf. Ini api yang terkendali dan api yang tidak terkendali. Ya, api yang digunakan dan memberikan manfaat itu yang disebut sebagai kawan ya, Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat gambar di sebelah kiri layar kita semua. Seorang ibu sedang memanfaatkan api untuk memasak sesuatu. Ya. Coba kita bisa tebak, kira-kira ibu ini sedang memasak apa ya? Ya, salah satunya adalah untuk memasak ataupun untuk menjadi alat penerangan. Itu juga bisa dimanfaatkan, kita bisa menggunakan api, kita bisa menggunakan kompor dan lain sebagainya. Ataupun bisa digunakan untuk usaha. Ya, contohnya untuk pengembangan usaha batu bata, mungkin itu membutuhkan api yang sangat besar ya. Dan juga ada api yang tidak terkendali ya, tidak dapat dimanfaatkan dan tentunya menimbulkan kerugian. Nah, ini gambarnya bisa kita lihat di sebelah kanan. Di situ ada gambar rumah yang terbakar oleh api. Ada 3 petugas pemadam kebakaran. Tapi tentunya itu bukan saya ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan kebakaran ya. Kebakaran ini tentu saja bisa terjadi kapan saja, Bapak Ibu ya. Tidak pandang bulu, bisa terjadi oleh siapa saja, di waktu kapan saja dan dalam kondisi siapa. Dalam kondisi apapun ya. Tentunya itu kita harus bisa atau harus mengetahui bagaimana atau kita harus bagaimana, kita harus berbuat apa dalam menangani situasi darurat seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi next kali itu. Oke, baik, kita masuk
masuk ke pengertian kebakaran ya, suatu musibah dari nyala api ya, baik besar maupun kecil yang tidak kita inginkan, yang tidak kita kehendaki, dan juga tidak bisa kita kendalikan dan menimbulkan kerugian. Nah, jadi pada umumnya kita bisa garis besarkan api yang tidak terkendali dan merugikan. Nah, contohnya ketika kita melihat usaha, ya, usaha itu ada di desa, ya, kalau tidak salah ya, itu ada perusahaan atau Jatiwangi lah, kita bilang Jatiwangi Majalengka, itu ada usaha batu bata dan juga genteng ya, itu mereka memanfaatkan api ya, untuk proses pengerasan dari tanah liat tersebut. Apinya itu sangat besar Bapak Ibu ya, karena api itu dibutuhkan, api itu bisa dimanfaatkan, dan api itu bisa dikendalikan, maka yang punya usaha tidak perlu untuk memadamkan. Berbeda dengan api yang disebut dengan kebakaran. Nah, contohnya seperti ini, dari ketika terjadi kebakaran seperti ini, apa yang harus kita lakukan dan kita harus bagaimana? Yang pertama, tetap jangan panik ya Bapak Ibu ya, kita kenali kebakaran itu disebabkan oleh apa, oleh bahan apa, jangan asal kita memadamkan api. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, segera mungkin menghubungi atau menelpon ya pemadam kebakaran terdekat ya. Itu salah satu cara untuk menangani kebakaran dalam situasi darurat. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, misalnya itu. Nah, faktor-faktor penyebab kebakaran, tentu saja yang pertama ada faktor alam. Nah, alam ini bisa dilihat di gambar. Ini karena adanya gunung meletus yang menghasilkan lava panas, ya, dan juga ada sambaran petir. Ini mungkin lebih masuk ke bencana alam, ya. Lalu ada faktor teknis. Kita bisa lihat di situ ada sebuah mobil terbakar. Ibu Chani masih angkat tangan saja. Iya, masih lesen saja saya lihat. Fitur lesen beliau masih berada di monitor. Iya. Oke, kalau sudah tidak ada, izinkan kami dari tim gelar webinar sesi pelatihan Speak Up yang diselenggarakan oleh BKPSDM mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Kepegawaian Kabupaten Cirebon yang sudah memfasilitasi adanya webinar yang kami selenggarakan hari ini, dan berterima kasih pula kepada para narasumber yang mau berbagi dan menyempatkan waktu untuk bisa mengisi di acara webinar ini dan berbagi ilmu tentunya. Dan terima kasih yang luar biasa kepada para peserta dan rekan-rekan yang sudah hadir, berkenan menyempatkan waktu untuk bisa hadir di webinar yang kami selenggarakan. Bapak dan Ibu yang luar biasa, dari percakapan serta pertanyaan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan, izinkanlah saya untuk menyimpulkan beberapa kalimat dari sesi yang sudah saya tangkap.